小朋友早安, selamat pagi adik-adik. Senang sekali ya hari ini Miss masih bisa bertemu dengan kamu dan kamu di sini ya. Nah, seperti biasa, hari ini kita mulai acara kebaktian kita ini. Tapi sebelumnya kita mau bersama-sama berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas perlindungan dan penyertaan-Mu, sehingga pada pagi ini kami masih dapat beribadah. Tuhan, persiapkan hati dan pikiran kami, jauhkan kami dari kuasa iblis, sehingga kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita mulai, kita memuji Tuhan dengan lagu pertama ya, Mars Sekolah Minggu. Yuk kita tepuk tangan semuanya. Kita mulai dengan bahasa Mandarin dulu ya. 祝热揭晓，祝热揭晓，这我们儿童大家庭，亲爱天父，同胞相亲，快乐的心着新生命，谢谢真心，赞美不停，儿童爱主教会不行，我主命令，乐意主行。 永生一生荣耀出名。 Bahasa Indonesia. Sekolah minggu, sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju, jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Baiklah, kita kembali ke lagu pujian nomor 2, It's Good to See You. To see you here with me, I'm so glad that you here. It's good to see you here with me. I'm so glad that you here. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you here. It's good to see you here with me. I'm so glad that you here. Kita ulangi sekali lagi. Sama-sama kita nyanyikan lagu It's good to see you here me ya. Semangat ya. Buat gerakannya ya semua. It's good to see you here with me. I'm so glad that you here. It's good to see you here with me. I'm so glad that you here. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you here. It's good to see you here with me. I'm so glad that you here. Kita masuki gerbangnya untuk kita sama-sama nyanyikan lagu pujian nomor 3. Ayo tetap semangat, kita puji Tuhan, ku masuki gerbangnya. Semua tepuk tangan ya, yang di rumah juga semua ya, kita tetap semangat memuji Tuhan. Katakan, ku masuki gerbangnya Tuhan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan puji
Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kata siapa? Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Siapa yang girang? Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkan. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sebelum memasuki firman Tuhan, kita sama-sama menaikkan pujian nomor 4. Kita sama-sama nyanyikan lagu Laskar Kristus. Siap adik-adik? Semuanya langsung saja untuk berdiri, kita sama-sama lakukan gerakannya ya. Kita tetap semangat karena kita adalah pasukan Kristus. Kita nyanyikan, saya bukan pasukan berjalan, pasukan menembak, tapi saya adalah Laskar Kristus. Ayo semua semangat ya. Siap. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, karena saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, karena saya Laskar Kristus. Kita ulangi sekali lagi ya. Lebih semangat buat gerakannya. Kita puji Tuhan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, karena saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, karena saya Laskar Kristus. Oke, Lause, tetap semangat ya. Sebelumnya, bentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita dan pikiran kita, tetap semangat dengar firman Tuhan. Kami persilakan. Salam teman-teman semua, selamat datang di sekolah minggu. Hari ini CT akan kembali teman-teman lagi. Tapi sebelumnya CT mengajak kita bersatu di dalam doa. Sekarang lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, hari ini CT Rinang akan cerita tentang Daud dan Yonatan. Siapa teman-teman? Daud dan Yonatan. Nah, adik-adik, apakah kalian mempunyai seorang sahabat? Wah, pasti ya kan? Nah, sahabat adalah orang yang sangat dekat dengan kita, yang pasti kita mengasihi dia dan mengasihi kita juga. Misalnya kakak, adik, teman, dan lain sebagainya. Nah, kita perlu bersyukur karena kita mempunyai sahabat yang mau bermain dengan kita, yang sayang sama kita, yang menemani kita kalau sedih. Karena sahabat adalah pemberian Tuhan. Amin. Iya teman-teman, hari ini CT cerita tentang apa tadi? Daud dan Yonatan.
persahabatan Daud dan Yonatan. Nah, Daud adalah seorang anak gembala. Apa teman-teman? Seorang anak gembala. Nah, ayahnya Daud adalah gembala domba. Jadi teman-teman, setiap hari ia mengembalakan domba-domba ayahnya. Kalian tahu apa saja tugas seorang gembala? Tahukah teman-teman? Apa saja tugas seorang gembala? Yaitu memelihara domba-domba atau membawa domba-domba ke padang rumput yang hijau untuk diberikan makan. Nah, Daud menjaga domba-dombanya dengan baik. Ia membawa domba-dombanya ke padang rumput yang segar, ke sungai yang tenang, dan ke tempat yang aman. Nah, kalau ada binatang buas menyerangnya, Daud melawan dengan berani. Dia berani melawan binatang buas yang mau mengganggu domba-dombanya. Yeay, hebat Daud ya. Ia percaya bahwa Tuhan akan menolongnya. Nah, Daud adalah seorang gembala yang percaya ada Tuhan Yesus. Nah, itu sebabnya Daud dapat mengalahkan singa. Atau binatang buas lainnya. Mungkin ada harimau atau beruang dan lain sebagainya. Tetapi pada suatu hari Daud pergi meninggalkan domba-dombanya dan menitipkan domba-domba itu pada hamba ayahnya. Ia hendak pergi berperang. Nah, kemanakah Daud pergi? Ada yang tahu teman-teman? Iya, tadi CT sudah sebutkan. Itu pergi berperang. Nah, ia hendak pergi berperang melawan musuh yang paling besar, melawan musuh yang sangat besar sekali. Nah, tahukah teman-teman apa yang terjadi? Iya, Daud mengalahkan musuh-musuhnya. Ia berhasil mengalahkan musuh-musuhnya. Nah, kenapa dia bisa mengalahkan musuh-musuhnya? Bukan karena kekuatannya, tapi itu karena pertolongan Tuhan. Kata Daud. Nah, seluruh bangsa Israel menyambut Daud dengan bersorak-sorai. Semua berterima kasih kepada Daud. Demikian pula dengan Raja Saul. Ia memanggil Daud ke istananya sambil berkata, "Daud, mulai hari ini, mulai sekarang, kamu boleh tinggal di istana." Tinggal di istana yang besar, istana raja. Wah, Daud senang sekali, happy sekali. Wah, dia senang sekali dan bergembira. Nah, siapa di antara kalian mau tinggal di istana? Ayo, siapa? Ayo, siapa teman-teman? Iya, pasti kita pengen tinggal di istana. Tentu saja semua kita mau, ya kan? Apalagi di istana presiden. Karena di istana adalah tempat yang indah sekali. Wah, sejak saat itu Daud tidak lagi menjadi gembala. Ia tinggal di istana Raja Saul, raja orang Israel. Nah, teman-teman. Ia tidur di kamar yang indah. Kemudian ia makan semeja dengan raja. Walaupun demikian, kadang-kadang Daud rindu juga pulang. Dia pengen pulang ke rumah. Ia ingin bertemu dengan ayah, ibu, juga dengan kakak-kakaknya. Syukur karena Tuhan memberi seorang teman
pada Daud. Siapakah itu? Ada yang tahu teman-teman? Yaitu Yonatan, anak Raja Saul. Ia sebaya dengan Daud. Daud senang sekali berteman dengan Yonatan. Yonatan baik terhadap Daud dan ia juga mengasihi Daud, sama seperti Daud mengasihi Yonatan. Nah, kalau Daud sedang sedih, Yonatan menghiburnya. Mereka sering bersama-sama berbicara, berjalan-jalan, berlatih pedang bersama. Semakin lama mereka semakin saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, suatu hari Yonatan berkata kepada Daud, "Daud, saya hendak memberi hadiah untuk kamu." Lalu Yonatan menanggalkan jubahnya yang sangat indah dan memberikannya pada Daud. "Oh," kata Daud, ia sangat terkejut dan heran. "Jubah ini untukmu. Pakailah," kata Yonatan. "Pakailah." Dengan gemetar Daud memakainya. Dia gemetar. Lalu Yonatan mengambil baju perangnya bersama pedang, panah dan ikat pinggangnya. "Semua ini untukmu," kata Yonatan. "Kasih semuanya." Kata Yonatan, "Pakailah kalau engkau berperang melawan musuh-musuh, dan kamu pasti akan aman." Daud senang sekali. Kata Daud, "Oh, terima kasih," kata Daud. "Nah, kemudian kita akan bersahabat selama-lamanya," kata Yonatan. "Benar, benar, kita akan bersahabat selama-lamanya," kata si Daud. Nah, jadi sampai nanti keturunan kita kelak. Nah, jadi teman-teman, Daud sangat gembira sekali karena dia punya teman yang sangat baik sekali. Siapa namanya tadi teman-teman? Yonatan. Nah, jadi teman-teman, mari juga kita belajar untuk mengasihi teman-teman kita seperti Daud dan Yonatan. Mereka berteman sampai akhir hidup mereka. Apakah kamu mau mengasihi teman-teman kamu? Apakah kamu mau mengasihi sahabat kamu? Ya, amin. Oke teman-teman, saat ini kita bersatu di dalam doa. Ayo lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, kami mau memiliki sahabat dan kami juga mau mengasihi sahabat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama kita katakan, amin. Nah teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa Bapa kami. Yuk kita berdoa Bapa kami. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke teman-teman, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Bye-bye teman-teman.